yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan Manaqib Online Internasional pagi hari ini, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ki Haji Mahya Al-Bukhairi dari Jeddah. Pemangku Manaqib Al-Mukarramah Ibu Haja Israhwati Wahyu Widaningsih, pendiri Manaqib Online Internasional, Bunda Haya, dan staf-stafnya, para kiai, para asatid wal asatidat, para da'i da'iyah, para petugas manaqib, para ikhwan dan akhwat seluruhnya yang senantiasa selalu diistiqomahkan, selalu disehatkan, sehat selalu, panjang umur, berkah, dimudahkan rezeki yang halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, yang sakit diangkat penyakitnya, yang usaha dimajukan usahanya, yang dagang dilariskan dagangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan manaqib Online Internasional pada pagi hari ini. Kita berada masih di bulan Dzulqa'dah, dan kemarin kita mengambil huruf zal, sekarang huruf waw. Waw adalah wukuf. Wukuf itu adalah suatu momen setiap orang untuk berdiam diri, untuk merenung dan introspeksi diri secara mendalam di hadapan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Li'annal wukuf huwa aqrabut turuq ilallah ba'da turkil maraqabah. Wukuf itu adalah jalan terdekat menuju Allah setelah muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzah. Di dalam kitab Sabilus Salikin, wukuf atau berhenti itu ada 3 macam. Yang pertama dinamakan wukuf zaman. Dan yang kedua wukuf adadi. Dan yang ketiga dinamakan wukuf qalbi. Wukuf zamani adalah masa introspeksi diri selama beberapa waktu. Jika keadaannya bisa hudur, hatinya bisa hadir bersama Allah, maka bersyukur atas pertolongannya. Tapi kalau belum bisa, maka harus terus belajar sampai sempurna. Wukuf adadi menjaga bilangan zikir. Bilangan zikir kita ada yang 165, 561, 1111, 1446, 2025, ditambah bilangan 9, 8, 7. Sebagaimana yang telah diberikan oleh guru mursyid. Ini adalah wukuf adadi. Berikutnya ada wukuf qalbi. Wukuf qalbi itu ibaratun an huduril qalbi ma'allah.
ungkapan hadirnya hati selalu bersama Allah. Wukuf kolbi ini adalah sebagai konsekuensi dari pengakuan zikir jahar. La ilaha illallah. Yang di dalam hatinya tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang hadir bersama Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, hati kita tidak melenceng. Sebagaimana ketika kita membaca doa takbiratul ihram, kita mengucapkan wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma anna minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah lilladzi fataras samawati wal arda, yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hanifah muslimah, sebagai orang yang pasrah. Jadi kita memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Ilahi anta maksudi. Wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Ya. Jadi kita bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah. Semata-mata kita berzikir bertujuan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kita mencari keridhaan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Tidak ada yang kita cari selain Allah. Ini yang disebut wukuf qalbi. Tidak ada lain tujuan kita, hanya kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Di dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan wukuf qalbi itu satu hal yang penting. Menjaga hati, harus selalu sibuk berzikir dan tidak lupa terhadap makna zikir itu sendiri. Jadi ketika mulut kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalbu kita menyertai mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang intinya adalah zikir khafi. Jadi jangan lepas di hati kita tetap mengikuti la ilaha illallah, sebagaimana pertama kita ditalkin oleh guru mursyid mengucapkan huruf la dari bawah pusar 2 jari, tarik ke atas, dirasakan denyutnya di ulu hati kita, naik ke atas kepala, dirasakan denyutnya di antara 2 alis di kening kita, lalu naik ke atas ujung kepala kita, dirasakan denyutnya di ujung-ujung. Begitu seterusnya. Kita turunkan ke dada sebelah kanan, melalui bahu kita tembus sampai denyutnya kita rasakan di atas susuk 2 jari, dan kita rasakan pula denyutnya di bawah susuk 2 jari. Itu huruf ila dan ha. Lalu kita geser, kita hantamkan bidur bin syadidin ke dalam dada kita. Kita rasakan denyutnya, hantamannya. Pertama huruf il di atas susuk 2 jari, dan dapat Allahnya dihujamkan sedalam-dalamnya ke dalam kalbu, yaitu latiful qalbi. Jadi jangan sampai lepas ketika mulut kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, 7 latifah kita tetap mengikuti kalimat-kalimat tersebut. Begitu pula dengan maknanya.
Tidak ada Tuhan yang berhak, yang wajib disembah itu mewujud kecuali Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Hasil dari wukuf kolbi adalah lupa dari wujud manusiawi dan semua bisikan alam. Tenggelam dalam tarikan zat ilahi. Kalau sudah demikian, maka tampaklah bekas perubahan-perubahan dari tarikan-tarikan ilahi itu. Yaitu menghadapnya hati pada zat yang maha benar, lagi maha suci, dengan rasa cinta kepadanya. A'tini mahabbataka. Ini dia, ya, yang diajarkan oleh guru kita. A'tini mahabbataka. Setelah kita mencari kembali kita hanya kepada Allah, zikir kita hanya kepada Allah, yang kita cari adalah ridhonya Allah, maka cinta yang akan kita peroleh. Wukuf qalbi disebut juga tawajuh kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 115, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, yang maha mengetahui, lagi maha mengetahui. Tawajuh pada hakikatnya, ya, pada hakikat ruh manusia itu melalui hati. Jadi tawajuh kepada hakikat ruh manusia melalui hatinya. Kenapa? Li'annal qalba babur ruhil insani. Karena hati itu adalah pintu masuknya manusia. Oleh anna ruhal insani innama yata'allaqu awalan bil badan min tarfil qalbi yatlu'u ila haqiqatir ruhi. Ruh manusia pertama kali itu berhubungan dengan badan melalui hatinya. Kemudian ruh itu yang terdapat di dalam tubuh akan tampak melalui perantaraan hati. Jadi barang siapa yang bertawajuh kepada hakikatnya ruh melalui hatinya, maka dia akan mengetahui hakikat ruhnya dan akan mengenal dirinya sendiri. Dan nampaklah cahaya-cahaya dari ruh tersebut, dan terlihat juga kesempurnaan dirinya. Dan dia akan mengenal dirinya sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Pengenalan pada diri sendiri itulah yang akan mengantarkan kepada pengenalan terhadap Tuhannya. Siapa sesungguhnya yang mengenalkan ruh kita kepada Tuhannya? Tidak lain dan tidak bukan yang mengenalkan diri kita kepada Tuhan kita, ya, mengenalkan kita kepada ruh kita adalah bimbingan dari guru mursyid. Tanpa guru mursyid, kita tidak akan mengenal diri. Tanpa guru mursyid, kita tidak akan mengenal Tuhan kita. Inilah bimbingan talqin zikir yang diberikan oleh guru kita agar supaya kita mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita. Akhirnya hati kita selalu bertawajuh menghadap kepada Allah dimanapun kita berada. Kapanpun, dimanapun kita selalu bersama Allah. Mudah-mudahan manfaat berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.